Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, saya Muhadi, calon penggerak Angkatan 6 Kota Madiun. Mohon izin Bapak, terima kasih sudah diberi kesempatan pagi ini untuk bertemu dengan Bapak. Bagaimana kabarnya, sehat Pak Yayu? Alhamdulillah sehat, Pak Muhadi juga sehat ya. Alhamdulillah, atas doa Bapak kami sehat. Baik Bapak, kami selaku calon guru penggerak mendapat tugas untuk belajar mengenai pengambilan keputusan. Dan pagi ini mohon izin kami akan mengadakan wawancara dengan Bapak bagaimana seorang pemimpin itu mengambil keputusan dalam tugasnya sehari-hari, khususnya ketika dihadapkan pada permasalahan atau kasus-kasus yang melibatkan adanya dilema etika. Ketika ada kasus yang seolah-olah keduanya sama-sama benar. Itu Bapak mohon izin. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yayu Mujanto, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Taruna Ukasa Madiun. Terima kasih pada pagiannya Pak Muhadi mengadakan dialog dengan kami dalam rangka untuk melakukan pengalaman untuk generasi atau regenerasi yang akan datang dan kemungkinan khususnya di lingkungan sekolah atau di lingkungan pendidikan yang berkaitan dengan tadi permasalahan tentang bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan, bagaimana mengambil suatu keputusan dalam hal ini yang melibatkan dilema etika. Yang pertama paling tidak kan kita mengidentifikasi masalah. Baik. Setelah ada identifikasi masalah, kita saat buat perencanaan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan akhirnya kita nanti akan membuat kesimpulan daripada keputusan yang kita ambil, sehingga kita dengan adanya identifikasi masalah itu kan kita nanti bisa melihat apakah ini sesuatu yang benar, atau sesuatu yang salah, sehingga nanti kita bisa membandingkan antara permasalahan satu dengan permasalahan yang lain, sehingga nanti kita di dalam memutuskan itu bisa lebih tepat sasaran dan yang lebih utama hasilnya adalah hasil yang memuaskan. Baik. Bapak selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi bahwa satu kasus ini adalah kasus dilema etika, atau ini adalah sebuah rujukan moral ketika ini adalah kasus antara benar dan salah? Kalau ini kasus yang antara benar dan benar. Dengan adanya identifikasi tadi, otomatis kan kita padukan dengan aturan-aturan yang berlaku, sehingga nanti istilahnya pembandingnya adalah aturan yang berlaku, sehingga manakala apa yang terjadi itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, itu dikatakan sesuatu yang benar. Manakala itu tidak sama atau berbeda dengan ketentuan yang ada, itu termasuk kategori yang tidak benar. Baik. Berarti dalam pengambilan keputusan utamanya mengacu pada aturan yang ada yang berlaku sesuai dengan topik permasalahan yang kita bahas. Baik. Lantas Bapak, ketika ada satu permasalahan, langkah-langkah prosedurnya bagaimana Pak dalam mengambil sebuah keputusan? Langkah-langkah berikutnya sebagai seorang pemimpin kita tadi tahu permasalahan yang dulu itu seperti apa. Yang kedua tadi identifikasi masalah. Yang ketiga kita rencanakan tentang solusi untuk penyelesaiannya. Di antara kondisi realnya adalah kita ajak musyawarah daripada staf kita yang ada di sekolah sesuai bidangnya masing-masing, yang sesuai dengan koordinasi permasalahan yang kita bahas, sehingga paling tidak dari pendapat-pendapat itu nanti akan mengerucut pada suatu keputusan yang lebih tepat dan baik. Apakah ada
standar waktu kalau dalam menyelesaikan satu kasus permasalahan? Apakah harus selesai 1 hari atau mungkin ada batas-batas waktu penyelesaian itu? Ya, sesuai dengan besar kecilnya masalah. Kalau masalahnya itu ringan, insya Allah dengan secepatnya kita bisa memutuskan. Kalau sedang juga demikian, kalau berat pun kita juga memerlukan beberapa waktu sehingga masalah itu dapat diselesaikan. Baik, tergantung dengan besar kecilnya masalah lagi. Siap. Bapak dalam mengambil keputusan, kira-kira hal-hal apa yang dapat memudahkan Bapak membantu kita secara efektif untuk bisa mengambil keputusan dengan tepat? Yang bisa membantu adalah kondisi budaya di lingkungan sekolah atau lingkungan kita berada. Yang kedua adalah pengetahuan atau budaya daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagai contoh, manakala orang-orang di sekitar kita punya sifat yang demokratis, yang bertanggung jawab, sehingga itu nanti akan memberikan masukan dan gagasan yang positif untuk mengambil keputusan yang bersama yang baik, benar, yang dapat bertanggung jawab. Baik. Kemudian kalau dihadapkan pada tantangan Bapak, kira-kira selama ini sesuai pengalaman yang mungkin pernah terjadi, tantangan yang terbesar dalam proses mengambil keputusan itu biasanya berupa apa Bapak? Ya, tantangan yang terbesar malah kalau menemui orang yang tidak demokratis. Prinsip pokoknya ia hanya bersumber pada satu sumber, tidak ada sumber pembanding, sehingga pendapat dia itu hanya satu pihak saja, tidak ada pembanding dari sumber yang lain, sehingga pendapatnya itu merasa pendapat yang paling benar. Tetapi itu sebenarnya kan belum tentu, manakala ada pembanding sumber yang lain bisa saja informasi yang diterima yang bersangkutan itu keliru dan tidak benar. Manakala ada pembandingnya, ada sumber informasi yang lain, sehingga yang bersangkutan itu mengetahui bahwa informasi mindset yang dia terima kemarin itu keliru dan tidak benar. Dalam kondisi yang seperti itu Bapak, ketika dihadapkan pada pihak-pihak yang mungkin berpandangan merasa paling benar, kira-kira faktor-faktor apa yang dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan yang tepat? Ya, paling tidak mindset kita harus bersabar. Yang kedua, memang seorang pemimpin harus punya prinsip mengalah untuk menang. Dengan prinsip kita selalu berusaha menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya seperti itu, dan mungkin ditambahi dengan bukti-bukti, contoh-contoh yang berkaitan dengan itu, termasuk juga orang yang melihat secara langsung kejadian itu, sehingga paling tidak bisa membuka hatinya, membuka mindsetnya, sehingga mindset yang selama ini dia anggap benar itu merasa kurang tepat, sehingga yang dia tahu, dia yakini adalah kondisi yang real, yang nyata pada saat. Baik. Coba kalau boleh berbagi pengalaman, kira-kira apa kasus atau permasalahan yang melibatkan dilema etika yang Bapak memerlukan pemikiran sangat mendalam untuk memutuskan? Mungkin ada yang bisa kami timba ilmu dan pengalaman. Ya, biasanya ada ukuran baik, ada ukuran benar berdasarkan standar yang sudah ada. Di sisi lain, terkadang keinginan orang tua, keinginan wali murid, keinginan sebagian anggota masyarakat itu tidak sesuai dengan kriteria yang ada. Sehingga di sini harus waspadai mengambil keputusan di antara yang benar dan baik untuk aturan yang ada, aturan yang sudah berlaku, dengan keinginan sebagian atau keinginan orang tua,
sehingga tugas kita adalah bisa memberikan penjelasan yang seluas-luasnya, sedetil-detilnya, sehingga orang tua yang bersangkutan memahami bahwa kondisi yang ideal, kondisi yang baik, yang nyaman itu seperti ini. Dengan demikian insya Allah nanti orang tua nanti akan bisa memahami dan menerima apa yang kita inginkan. Baik. Memang harus sabar Pak dalam menghadapi orang yang pandangannya berbeda-beda. Betul. Jadi seorang pemimpin harus punya sifat prinsip mindsetnya mengalah untuk menang. Betul. Bapak, dari pengalaman Bapak menghadapi berbagai permasalahan yang harus diputuskan, kadang juga tidak mudah membuat keputusan yang tepat. Pembelajaran apa yang dapat dipetik Bapak dari pengalaman tersebut? Ya, kembali lagi bahwa apa yang kita putuskan harus bermuara pada aturan-aturan yang berlaku, sehingga nanti putusan yang kita ambil adalah putusan yang menguntungkan, bisa menyenangkan semua kita. Terkadang memang ada satu dua yang kurang puas terhadap putusan itu, tetapi yang jelas kalau kita bandingkan antara yang puas itu adalah lebih banyak daripada yang tidak puas, sehingga di sini memang kita selaku pemimpin harus berusaha syukur hasil putusan kita bisa diterima seluruh khalayak umum, sehingga benar-benar bisa memuaskan. Kalau toh tidak, ya kita berusaha putusan itu adalah putusan yang diterima pada masyarakat pada umumnya, karena sifat karakter orang itu berbeda-beda sesuai dengan tingkatan pengetahuannya, tingkatan sosial ekonominya juga berbeda, sehingga kalau terjadi sesuatu yang berbeda itu sesuatu yang wajar, tetapi kita selalu berusaha agar supaya putusan kita adalah putusan yang diterima oleh semua. Jadi sangat penting untuk mengedepankan aturan. Iya betul. Jadi aturan yang berlaku, sehingga setelah kita putuskan maka tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah. Baik. Bapak, terima kasih sekali, sangat banyak ilmu yang Bapak sudah bagikan pagi ini. Mohon izin Bapak pesan untuk kami yang sedang belajar seperti ini untuk menjadi calon guru penggerak, dan ada pesan-pesan khusus terkait bagaimana kami harus bersikap ketika dihadapkan pada permasalahan yang mungkin tidak mudah dari keputusan. Ya, terima kasih. Pesan kami untuk calon guru penggerak yang satu, yang utama adalah mempersiapkan materi sedalam mungkin, semaksimal mungkin, sehingga panjenengan nanti bisa memberikan penjelasan, memberikan titik tular ilmu yang panjenengan peroleh kepada sesama Bapak Ibu guru, yang tentunya akan terimbas dari apa yang panjenengan miliki. Yang kedua, mempunyai jiwa sosial yang tinggi, jiwa sabar yang tinggi, sehingga nanti manakala pada waktu memberikan sosialisasi ada sedikit sesuatu yang mungkin kurang berkenan, nanti akan bisa teratasi. Karena apa? Dari Bapak Ibu guru sendiri pun kan ada yang menerima positif, ada yang kurang menerima positif. Seperti ada kegiatan workshop, kegiatan MGMP pun biasanya kalau ada instruktur baru pun itu terkadang ada yang menerima dengan senang, ada juga ada yang sinis. Tugas yang utama panjenengan ada memberikan penjelasan, ada sebagian yang kurang berkenan, kurang simpati pada panjenengan, bagaimana cara metode panjenengan agar supaya yang kurang simpati tadi bisa menjadi simpati, sehingga apa yang panjenengan berikan itu diterima dengan senang. Amin. Baik Bapak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan, terima kasih atas ilmu dan wejangan yang diberikan. Mohon doa semoga kami bisa menyelesaikan program dengan baik, bisa menjadi bagian dari perubahan ke arah yang baik.
Dan yang jelas yang kunci utama adalah ikhlas. Melakukan apapun, melakukan seperti guru penggerak kuning ini adalah ikhlas dengan senang hati. Insya Allah dengan keikhlasan senang hati nanti akan mendapat balasan dari Allah SWT. Baik, baik, baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Yayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, saya selaku Kepala SMA Negeri 2 Madiun pertama mengucapkan selamat penjenengan terpilih mendapat amanah menjadi calon guru penggerak. Ya, dari kami selaku kepala sekolah ya hanya pesan kepada penjenengan agar amanah ini benar-benar dijaga dan dilaksanakan, dan saya yakin penjenengan adalah yang terpilih. Tentunya penjenengan juga mempunyai suatu niat dan ikhlas untuk berjuang untuk memajukan pendidikan di negara Indonesia tercinta ini. Tentunya penjenengan mendapat tugas dan bertanya kepada saya dan wajib untuk saya jawab. Bagaimana saya mengambil keputusan bila dihadapkan dengan dilema etika, yang mana yang satunya harus berporos kepada peraturan yang sah, yang resmi, yang tidak melanggar hukum, dengan kebijakan yang di dalamnya mengandung istilah kemanusiaan, kasihan, dan sebagainya. Nah, di sini selama ini saya kalau di hadapan permasalahan seperti itu harus berhati-hati dan harus saya tahu dulu, saya identifikasi dulu, ya, saya analisa dulu. Saya harus memerlukan data-data yang konkret sehingga saya tidak salah untuk menentukan kebijakan atau keputusan selanjutnya. Oh gini Pak, jadi saya akan memutuskan sesuatu itu tadi sudah saya sampaikan, ada langkah-langkah ya, ada langkah-langkahnya yaitu ya dengan mengidentifikasi, terus saya analisa dengan catatan saya harus bersumber dengan data yang konkret ya, data-data yang aktual dan realitasnya kayak apa sehingga tidak menjadi keputusan yang salah. Jadi sekali lagi saya juga harus harus benar-benar paham permasalahannya itu. Jadi permasalahannya itu apa, terus bagaimana saya harus membawa solusinya, dan solusi tersebut juga sebelumnya harus saya pikirkan nanti efek yang timbul itu bagaimana, apakah efeknya ini terlalu berat atau efeknya itu tidak berat, bahkan tidak berefek, atau bahkan menjadi tujuan kita itu adalah sangat bermanfaat, seperti itu. Oh gini, misalkan ini saya diambilkan studi kasus saja. Di saat anak-anak itu sebenarnya terprogram pada waktu itu dia harus sholat istighosah ya, karena ingin bermunajat pada Allah untuk kelulusan atau UTBK misalkan untuk kelas 12. Tapi di situ juga nanti setelah itu ada harus rekam EKTP misalkan seperti itu. Terus yang berikutnya ternyata ada mendadak pengumuman dari perguruan tinggi itu segera untuk mendaftar PJSS misalkan seperti itu. Jadi ini kan menyangkut banyak orang. Lah banyak orang ini juga harus saya selaku kepala sekolah harus memberitahu, mensosialisasi. Tetapi karena sesuatu tadi ada yang urgent dan mendesak atau mendadak, itulah yang saya ambil terlebih dahulu. Pertama, anak-anak meskipun itu crash ya tentang istighosah dengan misalkan BDS-nya itu diutamakan dulu, karena untuk nasib anak melanjutkan ke perguruan tinggi dengan catatan tidak merendahkan atau tidak meremehkan tentang sholat istighosahnya. Tetapi kan masih ada waktu hubungannya dengan
Sang Pencipta ini. Jadi setelah itu nanti anak-anak yang sholat istighosah. Setelah itu atau dibalik nanti anaknya ke rekam KTP, ektp dulu. Nah, hal-hal ini prosedurnya saya juga harus menata. Saya panggil dulu kurikulum, dan kesiswaan serta guru agama yang nanti akan memimpin sholat istighosah. Jadi kami kumpulkan tim itu, saya kasih tahu biar tidak terjadi permasalahan di antara bapak-bapak atau ibu-ibu stakeholder sekolah ini, staf-staf kami. Jadi kami jadwalkan nanti setelah ini terus sholat istighosah, setelah sholat istighosah ini terus rekam ektp. Nah, rekam ektp ini juga saya harus menghubungi dulu ke Dukcapil karena ini bersamaan agak tertunda sedikit begitu. Nanti kalau memang Dukcapil tadi mendesak dan tidak bisa, maka sholat istighosahnya tadi setelah dari Dukcapil. Jadi harus ada koordinasi dan itu harus matang karena apa? Yang melakukan kan anak. Jadi melibatkan banyak orang. Dari sini kami juga selaku kepala sekolah juga harus ada benar-benar setelah ini harus kepastian sehingga tidak terjadi tumpang tindih di dalam pelaksanaan program. Seperti itu, Pak. Oh begini, dengan pendekatan dari hati ke hati, baik itu permasalahan dengan siswa, dengan teman-teman guru, para warga sekolah di sini, dengan pendekatan hati tadi Pak, juga penjelasan yang sifatnya itu konkret, nyata, realitas begitu, itu menjadi mudah saya untuk menyampaikannya kepada beliau-beliau. Dan kita tahu juga kalau memang itu masalahnya itu nanti akan menyangkut orang banyak dan istilahnya kita timbang-timbang juga, efeknya itu tidak begitu berat tetapi lebih menguntungkan si anak dan sebagainya. Itu saya kira berani saya mengambil. Itu pernah pengalaman saya Mas ya. Pengalaman saya pada waktu saya pernah menjadi kepala sekolah di SMA 1 dulu. Itu saya dihadapkan dilema. Yang pertama, itu anak itu melakukan suatu pelanggaran kedisiplinan yang sangat berat. Anak itu tidak naik. Yang menurut kriteria itu tidak naik, tetapi dia itu adalah anak tokoh pada waktu itu. Dan setelah kami kami ukur, anak itu harus dikembalikan ke orang tua seperti itu di dalam tata tertibnya itu saya mengambil kebijakan seperti ini Pak. Anak tersebut ternyata tidak naik dalam rapat kenaikan kelas tersebut, dengan rapat wali kelas, guru dan sebagainya, tidak naik kelas. Tetapi berhubung dia itu adalah masih muda dan saya yakin prediksi untuk menentukan kebijakan itu nanti harus supaya tidak melanggar hukum atau tidak mengebiri cita-cita anak dan sebagainya, anak tersebut tetap saya beri kesempatan. Ternyata anak tersebut tidak mau sekolah di situ. Akhirnya saya selaku kepala sekolah mencarikan sekolah di mana dia berada. Jadi tetap saya memfasilitasi untuk mencarikan sekolah itu, dan alhamdulillah di situ tertib dan dapat lulus dengan bahkan ranking 1 kalau nggak salah pada waktu itu. Dan itu saya juga agak sulit karena saya harus berhadapan Pak Cari sebagai tokoh masyarakat. Tapi setelah saya kasih tahu, saya kasih rambu-rambu, dan saya juga memfasilitasi untuk mencarikan sekolah kalau memang anaknya tidak mau sekolah di situ, dan alhamdulillah bapaknya dan warga di sekitarnya itu menyambut dengan baik dan alhamdulillah berhasil. Itu contohnya Pak. Oh gini Pak, saya melihat dulu kasusnya. Kalau memang kasusnya itu segera dan itu segera mendapat keputusan, segera ditindaklanjuti, saya tidak akan mengulur-ulur waktu karena tidak efisien dan efektif.
dan senyampang itu sudah jelas juga, tidak keputusan yang saya ambil tidak sembarangan, itu segera untuk dilaksanakan. Tetapi Pak, kalau memang saya harus menentukan suatu kebijakan karena suatu kasus atau permasalahan yang sangat besar atau permasalahan yang sangat berat, saya harus ada penjadwalan dan harus berulang-ulang kali untuk memutuskan keputusan itu, biar terjadi keputusan yang memang keputusan yang mengandung kebijakan seperti itu. Oh, di sini saya juga melibatkan tidak hanya saya, Mas. Jadi ada yang mempermudah juga. Saya dibantu terus terang saja oleh staf-staf kami, oleh tim ya. Ada BK, ada kepala sekolah, ada hal-hal yang lain lah yang di sini memang benar-benar itu harus kami rangkul untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi yang kami mudah dengan yang kami laksanakan ya, saya dengan beberapa staf saya sebelumnya sudah saya kasih tahu, kayak saya sosialisasi kalau memang itu berhubungan dengan orang luar, mas saya juga sudah saya kasih tahu untuk merangkul supaya menemukan suatu solusi. Jadi yang di sini kami juga dibantu oleh staf-staf yang profesional. Jadi saya tidak sendiri untuk memutuskan kebijakan itu ya, biar menjadikan suatu keputusan yang memang benar-benar dapat dilaksanakan dan bermanfaat oleh semuanya. Jadi yang mempermudah yang jelas SDM ya di SMA Negeri 2 Madiun ini sangat membantu untuk permasalahan seperti itu, mencari solusinya dan untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan program. Oh begini Pak, saya mengucapkan terima kasih dan ucapan selamat kepada panjenengan. Untuk masalah ini saya berpesan kepada panjenengan baik secara pribadi maupun lembaga sesuai dengan tugas panjenengan sebagai guru, sebagai profesi dan terpilih sebagai calon guru penggerak. Semoga saja panjenengan dapat melaksanakan dengan baik dan amanah. Hanya pesan saja, apabila panjenengan menghadapi sesuatu yang bermasalah, jangan tergesa-gesa untuk mengambil kebijakan. Jadi setidak-tidaknya panjenengan mempunyai suatu keyakinan dan kepastian hukum, meskipun seandainya panjenengan harus keluar dari peraturan perundangan yang berlaku, jangan sampai keluar dari relnya. Mungkin itu kebijakan karena kemanusiaan, karena kasihan dan sebagainya, tetapi panjenengan harus memikirkan efeknya. Kalau efeknya itu terlalu berat, jangan diambil keputusan itu. Dan alangkah baiknya panjenengan menentukan keputusan selaku kebijakan itu melibatkan stakeholder, staf dan sebagainya yang sekiranya profesi untuk menangani permasalahan itu. Bukanlah berarti panjenengan nanti terus tidak bisa memutuskan suatu kebijakan, tidak. Tetapi alangkah baiknya kebijakan itu memang ada masukan sebagai kontribusi supaya mulusnya kebijakan itu dapat dilaksanakan. Mungkin itu Pak dari saya sementara selaku kepala sekolah yang beberapa tahun ini terakhir ini memang ya banyak permasalahan yang alhamdulillah sampai sekarang sampai detik ini ada solusinya dan berjalan dengan baik-baik saja.